Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Seperti biasa, setiap tahun Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa akan menerima mahasiswa baru. Pada tahun akademik 2024-2025 ini, Undiksa telah menerima ribuan calon mahasiswa yang siap bergabung menjadi Ganesha Muda Undiksa. Untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, para mahasiswa baru ini pastinya perlu untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau yang dikenal dengan nama PKKMB. Nah, untuk mengetahui seperti apa bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh para calon mahasiswa baru ini, kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah kita hadirkan, yakni Ketua Panitia PKKMB 2024, Reka Ning Cahya, atau yang biasa disapa dengan Reka, dan juga ada seksi acara, yakni Indah Astiti. Halo Reka dan Indah. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, semoga selalu baik, sehat ya, semangat karena tinggal menghitung hari lagi nih kalian akan punya event besar untuk menyambut para Ganesha Muda Undiksa. Oke, nah sebelumnya terima kasih sudah mau kita undang dan ajak ngobrol seputar kegiatan PKKMB untuk tahun 2024 ini. Nah, mungkin untuk permulaannya saya mau tanya Reka dulu sebagai ketua panitia nih pelaksanaan PKKMB tahun 2024. Kalau boleh kita tahu menurut Reka sebenarnya seberapa penting pelaksanaan kegiatan PKKMB ini harus diikuti oleh para mahasiswa baru? Oke, kalau dilihat dari seberapa penting ya, sebenarnya PKKMB ini tuh penting banget. Kenapa kayak gitu? Karena di satu sisi kita sebagai mahasiswa baru ya, contohnya itu kan kita perlu yang namanya relasi. Jadi di PKKMB ini, apalagi tahun ini kan PKKMB itu diadakan secara luring nih. Nah, jadi mahasiswa baru itu bisa berinteraksi baik itu dengan teman satu kelompoknya dan teman-teman yang lainnya seperti itu. Dan juga selain itu mereka juga bisa saling berbagi informasi seperti apa sih Undiksa itu, kan kita konsepnya pengenalan ya. Jadi setidaknya mereka itu kenal Undiksa itu, oh ternyata Undiksa itu seperti ini, wah Undiksa tuh keren banget kayak gini. Tuh, jadi itu sih. Oke. Untuk bisa lebih mengetahui seperti apa lingkungan tempat mereka akan menimba ilmu selanjutnya gitu ya. Karena dari masa siswa ke mahasiswa itu pastinya jauh berbeda. Kalau nggak ikut kegiatan pengenalan kehidupan kampus gitu ya, kalau zaman dulu kan orientasi ya. Sedikit mungkin agak menyeramkan kalau dulu bahasanya orientasi, tapi kalau sekarang pengenalan itu ya seperti kita kenalan satu sama lain gitu ya. Barangkali mau dapat jodoh gitu ya resolusinya. Ya bisa ikut di kegiatan pengenalan kehidupan kampus ini. Nah, kalau boleh tahu untuk pelaksanaan di tahun 2024 ini jadwalnya untuk PKKMB di tingkat universitas itu dari kapan sampai dengan kapan, Reka? Oke, untuk PKKMB di tingkat universitas itu kita mulainya di tanggal 15 Agustus sampai tanggal 22 Agustus. Nah, tapi sebelum itu, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kita itu ada yang namanya pra PKKMB. Nah, jadi di pra ini kita bakal mempersiapkan apa sih yang perlu kita siapkan. Contohnya di acara pembukaan tuh, biar kita tidak menyita waktu yang lama untuk pembukaan, makanya kita akan menyediakan yang namanya pra PKKMB. Dan juga itu kita ada sesuatu yang menarik di pra, itu kita akan mengadakan paper mob. Nah, jadi sesuai dengan buku panduan yang udah kita share itu, nanti kita sudah menugaskan mahasiswa baru untuk membawa paper mob. Jadi nanti pada tanggal 14 itu kita bakal seru-seruan, kita bakal tik paper mob biar nanti hasilnya keren. Oke, nah bisa dibilang kalau pra ini semacam kayak gladi resiknya gitu ya sebelum PKKMB dilaksanakan di tanggal 15 pembukaannya. Kalau untuk pra itu apakah ada paruh pagi siang juga seperti pelaksanaan PKKMB atau mungkin setengah hari saja? Untuk pra itu
kita mengancakan kira-kira jam 11-an lah itu udah selesai. Cuman pagi aja. Jadi karena untuk persiapan semacam gladi dan juga untuk paper mopnya itu tadi saja gitu ya. Jadi untuk mahasiswa baru wajib juga untuk datang pra PKKMB-nya gitu ya, biar nanti tanggal 15-nya itu nggak bingung sendiri gitu ya. Harusnya angkat warna apa jadi salah gitu. Nah untuk Indah nih selaku koorsi acara berarti ya dalam kegiatan pelaksanaan PKKMB 2024. Nah di tahun ini kan sama seperti tahun sebelumnya, pimpinan itu menekankan bahwa kegiatan PKKMB harus menyenangkan dan juga bersifat edukatif seperti itu. Nah, seperti apa kalau boleh tahu bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dirancang oleh BEM sendiri berkolaborasi juga dengan pimpinan lembaga terkait dengan pelaksanaan PKKMB 2024? Nah, jadi bisa dibilang untuk kegiatan ini tuh sangat banyak banget ya. Dari habis itu ada kegiatan hari pertama, ada kegiatan hari kedua, dan kita juga membuat yang namanya sekarang itu merilis yang namanya jingle PKKMB yang nanti kemungkinan akan tayang entah itu di pembukaan ataupun di penutupan. Jadi itu juga masih kami komunikasikan, dan untuk kegiatan-kegiatannya juga sudah dibuat secara humanis sekali, yang dimana kita juga mengajak maba untuk membuat tugas melalui aplikasi TikTok yang sedang viral tahun-tahun ini. Terus juga kami mengemas kegiatan-kegiatan tersebut dibuat secara semenarik mungkin dan mengundang berbagai macam narasumber yang sangat-sangat menarik sih, Kak. Luar biasa sudah ditekankan ya. Jadi sebenarnya mahasiswa baru di sini akan lebih banyak diajak seru-seruan sama kakak-kakak panitia gitu ya. Ada jingle lah, tadi juga ada pembuatan paper mop untuk di pra PKKMB, dan pastinya ada banyak juga sesi materi dari narasumber yang sudah dipersiapkan oleh panitia PKKMB. Jadi kalau penasaran harus ikutan gitu ya. Nah masih banyak tapi ya, meskipun dari tahun ke tahun itu kegiatan PKKMB kan sudah lebih humanis, kegiatannya juga sudah lebih menyenangkan, tidak semenakutkan di zaman saya gitu ya. Nggak usah diperjelas tahun kapan, tapi kalau dari tahun ke tahun saya melihat di 2 tahun belakangan itu juga sudah menyenangkan lah seperti itu, tidak menegangkan lagi. Tapi masih ada juga beberapa mahasiswa baru yang takut untuk mengikuti kegiatan orientasi atau PKKMB sejenisnya. Nah, biasanya itu salah satunya dikarenakan tugasnya berat-berat nih, Kak. Nah, gitu ya. Nah, apakah untuk tahun ini ada tugas juga yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa baru ini, atau mungkin ada hal yang berbeda? Mungkin karena saya dengar kalau nggak salah PKM nggak ada ya tahun ini, apa gimana? Untuk tahun ini untuk tugas PKM itu tetap ada. Tetap ada. Namun itu dibuat hanya soft copy saja. Jadi kan sebelumnya di tahun-tahun kami sebelumnya itu dikumpulkan juga hard copy-nya. Namun sekarang karena kita hanya menekankan pengenalan saja, jadi kita hanya memberikan mereka untuk mengirimkan secara soft copy aja, Kak. Tapi tetap untuk penulisan PKM itu ada gitu ya. Ada. Dan tugas-tugas yang lain seperti apa mungkin bentuknya yang kalian berikan? Nah, untuk tugas-tugas yang lain itu seperti ada esai opini, ada juga tugas video, dan juga ada tugas PKM tersebut. Nah, tapi di sini yang identik dengan kami itu, kami membuat tugas tersebut untuk diupload ke TikTok. Jadi sekalian mereka membuat tugas, tapi mereka juga seru-seruan gitu. Karena kan kami di sini hanya menekankan mereka bisa membuatnya secara sekreatif mungkin. Jadi mereka bebas menggunakan meme, bebas menggunakan animasi-animasi lainnya. Kami tidak membataskan tugas mereka, namun untuk esai dan opini itu sudah kami kurangkan dari tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang panitia sekarang menekankan kreativitas gitu ya dari para mahasiswa ya, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman sekarang itu era sosial media. Kayaknya lebih menarik kalau kita melihat tugas-tugas tersebut dalam bentuk video seperti itu ya, dan kakak-kakak panitia tentunya lebih mudah juga nilai. Bayangin kalau semuanya dinilai dalam bentuk tulisan gitu ya, lumayan memakan waktu juga. Luar biasa. Nah, salah satu juga yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan waktu pelaksanaan, yaitu jamnya gitu ya, karena kehadiran mahasiswa baru ini banyak yang masih mengira nanti pagi-pagi buta nih disuruh datangnya sama kakak-kakak panitianya seperti itu. Kalau boleh tahu jam pelaksanaannya dari kapan sampai kapan?
Mungkin untuk jam pelaksanaannya itu bisa dibilang sekarang sudah lebih pagi ya. Jadi untuk di tahun-tahun sebelumnya itu kan anggapannya kita 5:30 udah kumpul gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini kita menekankan untuk 6:30 itu sudah di kampus. Jadi kita akan melakukan kumpul dulu, baru nanti kita akan melakukan kegiatan itu pukul 7 pagi gitu. Mungkin untuk pulangnya itu bisa tidak sampai jam 6, itu paling lambat banget adalah 4:30 kami usahakan. Oke, sampai 4:30. Jadi kalian masih bisa kalau mau nongkrong atau kenalan lebih jauh sama teman-teman itu masih bisa setelah kegiatan gitu ya. Nggak usah takut, nggak dari sebelum terbit matahari kok ya. Iya, Udah terbit ke mataharinya kan baru mataharinya. kumpul. Oke. Ya tapi harus diperhatikan juga nanti jarak tempuh dari rumah ke kampus itu biar nggak cepet-cepetan di jalan, biar selamat sampai tujuan seperti itu. Oke. Nah, tadi kan disampaikan bahwa pelaksanaannya 15 sampai 22, betul ya. Nah, itu kita full mahasiswa baru maksudnya, bukan saya. Mahasiswa baru itu apakah full akan mengikuti kegiatan PKKMB di tingkat universitas atau itu ada dibagi juga di fakultas atau jurusan atau seperti apa? Mungkin Reka. Oke, jadi di tanggal 15 itu kita di universitas itu ada pemateri. Dan juga di tanggal 16 itu juga ada materi di tingkat universitas. Lalu pada tanggal 18 dan 19 itu akan dilimpahkan ke fakultas masing-masing. Lalu setelah itu di tanggal 20 dan 21 itu nanti mahasiswa baru akan di HMJ atau di jurusannya masing-masing. Oke, jadi dalam rentang seminggu itu kurang lebih dibagi ya. Setengahnya itu ada di tingkat universitas, setengahnya lagi itu di fakultas dan juga jurusan. Itu juga sebagai bagian lah biar mereka bisa kenal sama fakultas dan juga jurusan yang akan mereka tempati atau akan mereka ikuti kegiatan pembelajarannya. Nah, terkait dengan kelulusan, nah ini kan juga masih banyak menjadi perdebatan atau kontroversi di luar sana. Ada yang bilang bahwa nggak ada pengaruhnya ikut PKKMB atau enggak gitu ya, kelulusan ini seperti apa. Mungkin ada kriteria dan mungkin akan bermanfaat untuk apa sebenarnya untuk sertifikat PKKMB bagi mahasiswa baru ini nantinya. Oke. Untuk syarat kelulusan itu adalah 75% kehadiran. Itu sih yang kita benar-benar titik beratkan. Jadi di kehadiran. Jadi nanti diharapkan untuk mahasiswa baru, nanti untuk kehadirannya itu diharapkan lebih dari 75% seperti itu. Dan juga apa sih manfaatnya kita ikut PKKMB selain mengenal teman, kita dapat relasi baru, itu juga nanti pada saat tamat kuliah itu juga diperlukan sertifikat PKKMB, Kak. Jadi itu salah satu pentingnya PKKMB untuk kita sebagai seorang mahasiswa. Oke, jadi sertifikatnya juga digunakan ya teman-teman. Jadi untuk sahabat Undiksa yang mungkin masih mendengar kabar burung di luar sana bahwa sertifikatnya nggak akan kepake, itu jangan didengerin gitu ya. Harus ikut, sekalian juga kenalan biar nanti pertama kali masuk kelas itu nggak bingung ini siapa. Biar kenalannya itu udah dari masa-masa PKKMB seperti itu. Nah, mungkin terakhir untuk Reka dan juga Indah, apa harapan kalian untuk Ganesha Muda Undiksa ke depannya yang nanti akan mengikuti PKKMB? Oke, untuk teman-teman Ganesha Muda Undiksa yang menonton video ini, jadi semangat untuk menjalani PKKMB. Semoga bisa mendapat teman baru, relasi baru, dan mengetahui Undiksa itu sekeren apa sih. Jadi nanti silahkan seru-seruan, kita bareng-bareng di sini dengan teman-teman panitia juga, kita seru-seruan bareng, kita menikmati acara PKKMB ini. Oke, dari Indah? Mungkin lebih ke semangat ngerjain tugas yang ada di panduan-panduan tentunya. Yang pastinya sekarang kalian masih ragu ataupun takut itu tidak perlu takut, karena kita kakak-kakak panitia tuh siap menerima kalian sebagai Ganesha Muda Undiksa. Oke, luar biasa. Terima kasih Indah, terima kasih juga Reka. Dan untuk calon Ganesha Muda Undiksa, jangan lupa untuk buku panduan PKKMB-nya itu dibaca gitu ya dengan cermat. Jangan sampai nanti kalian ketika mengikuti PKKMB kalian baru tahu, baru ingat nih ternyata belum buat tugas ini, belum. Jadi harus dibaca dengan teliti gitu. Dan juga diharapkan melalui tayangan ini kalian bisa lebih mempersiapkan
mempersiapkan diri dan nggak takut lagi nih untuk mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus, karena ini sangat bermanfaat untuk kalian bisa mengenal Undiksa lebih dalam lagi dan juga bisa menjalin relasi seperti apa yang disampaikan oleh Reka dan juga Indah tadi. Terima kasih untuk sahabat Undiksa yang telah menyaksikan tayangan ini. Jika ada saran maupun pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk mensubscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha. Kita minta tombol like-nya juga dan bisa di-share ke sosial media yang kalian punya agar banyak calon Ganesha Muda Undiksa yang tahu seperti apa kegiatan PKKMB di Universitas Pendidikan Ganesha di tahun 2024 ini dan lebih mempersiapkan diri mereka. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh